Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Khalil Fakri dengan NIM 2306508 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan di sini saya akan mempresentasikan materi terkait media pendidikan yaitu materi induktor yang akan kami masukkan ke dalam sebuah aplikasi yang kami buat dan rancang untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas sedikit tentang induktor. Daftar isinya sebagai berikut, kita akan menjelaskan tentang pengertian induktor, prinsip kerja induktor, dan segala hal lainnya tentang induktor. Di mana di sini akan dijelaskan secara lebih terperinci dan diharapkan mahasiswa ataupun rekan-rekan sekalian mampu memahami dan mencari tahu apa sih induktor itu sebenarnya dan diharapkan juga kita bisa memberikan ilmu ini kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, langsung saja tanpa basa-basi, saya akan langsung menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait pengertian dari induktor. Nah, di era digital saat ini, tentunya ada banyak sekali komponen-komponen elektronika yang berhasil diciptakan. Salah satunya adalah induktor. Induktor adalah salah satu komponen elektronika yang sangat pasif dalam berfungsi untuk menyimpan energi berupa medan magnet. Komponen ini umumnya berbentuk kumparan kawat atau sebuah lilitan seperti yang bisa dilihat di gambar. Terlihat seperti lilitan-lilitan pada sebuah logam. Nah, komponen ini umumnya berbentuk kumparan lilitan yang dililitkan pada inti, baik itu inti udara, ferit ataupun besi. Nah, di gambar ini kan sudah dijelaskan, sudah terlihat tentang lilitan itu, bagaimana dia melilit sebuah besi dan bagaimana cara kerjanya. Lalu ada prinsip kerja induktor. Prinsip kerja induktor berlandaskan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet di sekitar sebuah kumparan kawat akan menghasilkan gaya gerak listrik GGL atau tegangan induksi. Nah, ketika arus listrik berubah, induktor menghasilkan tegangan induksi yang menentang perubahan tersebut. Lalu induksi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus mengalir dan tegangan yang diinduksi akan berusaha menjaga kestabilan arus, sehingga arus tidak berubah secara tiba-tiba. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja terkait prinsip kerja ini. Prinsip dasar kerja induktor didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday yang menyatakan bahwa tegangan akan diinduksi dalam rangkaian tertutup jika terdapat perubahan influx magnetik yang melaluinya. Dengan demikian, induktor memiliki kemampuan alami untuk menahan perubahan mendadak dalam arus listrik. Sifat inilah yang membuat induktor sangat berguna dalam rangkaian yang membutuhkan pengaturan arus, penyaringan sinyal, atau penyimpanan energi untuk sementara waktu, seperti pada power supply atau converter DC to AC. Nah, satuan induktansi adalah Henry H yang menunjukkan seberapa besar induktor tersebut dapat menghasilkan tegangan induksi terhadap perubahan arus. Semakin besar nilai induktansi suatu induktor, semakin besar juga kemampuannya dalam menahan perubahan arus. Dalam praktiknya, nilai induktansi yang digunakan biasanya dalam satuan milihenry, mH, atau mikrohenry, bergantung pada kebutuhan aplikasinya. Karena kemampuan menyimpan energi dalam bentuk magnet, induktor juga sering dianggap sebagai kebalikan dari kapasitor yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, dengan penjelasan tadi itu tentunya kita akan masuk kepada bagian simbol dan satuan induktor. Di sini induktor itu bisa kita lihat memiliki 4 jenis simbol. Yang pertama induktor inti udara, induktor inti besi, induktor inti ferit, dan variabel induktor. Untuk induktor inti udara, simbolnya seperti bentuk lilitan tersebut. Kalau untuk induktor besi ada garis 2 di samping simbol tersebut, bisa dilihat garis lurus nih. Nah, lalu ada juga induktor inti ferit, di mana garis putus-putus tersebut yang menyatakan bahwa itu adalah simbol inti ferit. Nah, kalau untuk variabel itu karena dia berubah-ubah dan bisa diatur, maka variabel menunjukkan tanda panah yang keluar. Lanjut, simbol induktor dalam rangkaian digambarkan sebagai kumparan atau lilitan seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya.
Lalu untuk satuan mengukur Henry sudah dijelaskan, yaitu milihenry atau microhenry. Umumnya nilai satuannya yang digunakan adalah mH dan UH. Lalu ada induktansi, kemampuan induktor untuk menahan perubahan arus. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, kalau yang untuk ini bisa dilihat juga sebuah lilitan ya, kalau untuk simbolnya pada sebuah rangkaian. Lanjut ke jenis induktor. Tadi tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis induktor, maka di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tipe atau beberapa jenis yang ada pada induktor, yaitu induktor inti udara, induktor inti besi, induktor inti ferrit, dan variabel induktor. Nah, untuk penjelasan dari masing-masingnya akan saya jelaskan lebih detail lagi, yaitu induktor memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan bahan inti dan bentuk fisiknya. Salah satu jenis yang paling umum adalah induktor berinti udara, yaitu yang biasa digunakan, ya, yang tidak menggunakan bahan ferromagnetik sebagai inti lilitannya. Induktor ini cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi karena tidak mengalami steresis magnetik, namun nilai induktansinya biasanya lebih kecil dibanding jenis yang lain. Sebaliknya, induktor berinti ferrit menggunakan bahan ferrit sebagai inti untuk meningkatkan induktansi dan efisiensi. Jenis ini banyak digunakan dalam rangkaian switching dan perangkat komunikasi. Jenis lain yang penting adalah induktor berinti besi laminasi yang digunakan pada frekuensi rendah dan mampu menangani arus dan tegangan tinggi, seperti pada trafo, daya, dan filter audio. Ada pula toroidal induktor yang memiliki bentuk seperti cincin atau donat. Sedi ini memungkinkan medan magnet lebih berkonsentrasi dan mengurangi radiasi elektromagnetik di sekitarnya, menjadikannya sangat efisien dan stabil dalam aplikasi frekuensi menengah hingga tinggi. Lalu yang terakhir tentunya ada resistor, maksud saya induktor variabel yang memungkinkan pengguna mengubah nilai induktansi dengan memutar inti atau menggeser posisi lilitan. Induktor jenis ini biasanya digunakan dalam tuner radio atau sirkuit resonansi. Untuk perangkat elektronik modern yang kompak, SMD, Surface Mount Device, induktor digunakan karena ukurannya yang kecil dan dapat langsung ditempel di permukaan PCB. Sementara itu, power induktor dirancang khusus untuk menangani arus besar, sangat penting dalam sistem konverter daya seperti buck and boost converter. Selanjutnya ada rumus dan parameter dasar induktor. Nilai parameter dipengaruhi oleh jumlah lilitan, jenis inti, dan dimensi fisik induktor. Baik, penjelasannya ada di bawah ini, yaitu rumus tegangan induksi V sama dengan L kali dI per dt, di mana V tegangan induksi volt, L induktansi Henry, dI atau dt laju perubahan arus terhadap waktu, ampere atau detik. Nah, induktansi L, ukuran kemampuan induktor dalam menahan perubahan arus. Satuannya adalah Henry. Sudah dijelaskan tadi terkait Henry, microhenry, ataupun millihenry. Lalu selanjutnya ada XL, sama dengan 2πfL. Reaktansi induktif XL menunjukkan hambatan induktor terhadap arus AC. Lalu yang terakhir ada E sama dengan setengah kali L kali I2. Energi yang disimpan dalam induktor diberikan oleh rumus. Nah, kalau untuk rumus ini menyatakan sebuah energi yang disimpan. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi induktansi? Nah, nilai induktansi suatu induktor tidak hanya bergantung pada ukuran atau bentuk fisiknya, tetapi juga pada jumlah faktor teknis yang mempengaruhi kemampuannya dalam menyimpan energi magnetik. Salah satu faktor utama adalah jumlah lilitan di sekitar inti. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah lilitan atau bisa disebut N. Semakin banyak lilitan, semakin besar induktansi. Jenis inti. Inti ferromagnetik seperti besi atau ferrit meningkatkan nilai induktansi dibandingkan inti udara. Panjang kumparan I. Semakin panjang kumparan,
semakin kecil nilai induktansi. Luas penampang inti A. Semakin besar luas penampang, semakin besar induktansinya. Lalu ada fungsi dan aplikasi. Induktor berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Digunakan untuk filter pada rangkaian listrik, terutama filter frekuensi rendah dan tinggi. Digunakan dalam rangkaian resonansi untuk memilih frekuensi tertentu. Induktor berperan penting dalam catu daya switching sebagai penyimpanan energi sementara. Dipakai pada transformator untuk mentransfer energi antar lilitan. Lalu yang terakhir digunakan dalam rangkaian penstabil tegangan dan arus. Nah, setelah penjelasan yang panjang terkait induktor, tentunya ada perbandingan antara kapasitor, resistor, dan induktor. Di mana perbandingan ini akan saya jelaskan lebih lengkap lagi. Nah, untuk fungsi dasar, induktor itu menahan perubahan arus dan menyimpan energi dalam medan magnet. Sedangkan kapasitor menahan perubahan tegangan dan menyimpan energi dalam medan listrik. Nah, kalau resistor itu dia hanya menghambat aliran arus dan mengubah energi listrik menjadi panas. Jadi di sini bisa dijelaskan atau bisa didapatkan sebuah kesimpulan bahwa fungsi dasar dari ketiga komponen ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan tidak bisa dijelaskan ataupun ditelaah jika hanya melihat melalui praktek saja. Lalu dalam sifat dalam rangkaian AC, induktor memberikan reaktansi induktif yang meningkat dengan frekuensi. Kapasitor memberikan reaktansi kapasitif yang menurun dengan frekuensi. Dan yang terakhir, resistor memberikan hambatan tetap tanpa tergantung frekuensi. Lalu sifat dalam DC, induktor bertindak seperti kawat penghantar. Lalu kapasitor bertindak seperti pemutus arus. Dan yang terakhir, resistor tetap memberikan hambatan konstan. Nah, dari ketiga perbedaan tadi disimpulkan bahwa induktor itu bertindak seperti kawat penghantar, memberikan reaktansi induktif, dan menyimpan energi dalam medan magnet. Tentunya perbedaan ini bisa sangat signifikan karena resistor itu berbeda juga dengan induktor. Karena resistor itu adalah komponen yang digunakan hanya untuk menghambat arus listrik ataupun tegangan. Nah, kalau kapasitor itu dia menahan perubahan tegangan dan menyimpan energi listrik, bertindak seperti pemutus arus, dan bisa juga memberikan reaktansi kapasitif yang menurun dengan frekuensi. Nah, induktor itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yaitu mampu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dengan efisien, sangat efektif dalam menyaring noise atau gangguan frekuensi rendah, berguna dalam rangkaian resonansi dan osilasi, tidak mengalami degradasi seiring waktu seperti kapasitor elektrolit, dan ideal untuk penggunaan dalam konverter daya dan power supply switching. Tentunya selain ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah ukuran fisik relatif besar, berat dan mahal dibandingkan resistor atau kapasitor setara, tidak cocok untuk frekuensi sangat tinggi, sulit untuk dirancang presisi karena bergantung pada banyak faktor sisi, dan dapat menghasilkan medan elektromagnetik yang mengganggu komponen lainnya. Baiklah, setelah penjelasan kelebihan dan kekurangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk kelebihan dari induktor ini ada banyak sebenarnya. Cuman kekurangannya ini ada banyaknya juga. Nah, itu sebabnya mungkin kita lebih prefer atau lebih memungkinkan untuk menggunakan kapasitor dan resistor saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Diharapkan rekan-rekan semua, baik diri saya sendiri ataupun rekan-rekan yang menonton video ini bisa memahami dan mencari tahu terkait materi induktor ini dengan seksama dan menjadikan diri kita seseorang yang mampu dalam memahami dan mencari cara dalam mendapatkan ilmu terkait induktor dan lain sebagainya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sekali lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.